Sahabat Yakobus yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya didatangi oleh seorang ibu bertanya tentang kebingungannya mendengarkan pesan Paus yang mengajak semua orang Kristiani untuk terbuka terhadap orang-orang yang membutuhkan, misalnya para pengungsi, supaya menolong mereka. Yang menjadi pergumulannya adalah ketika kemudian di antara para pengungsi justru berbuat sebaliknya, mengancam hidup orang yang menawarkan kebaikan kepada dia, lantas apakah kita mau menerima? Secara manusiawi, para saudara yang terkasih, kita pasti mengalami kekhawatiran untuk menolong, untuk memberi perhatian kepada orang yang membutuhkan, sementara kita juga berada dalam ancaman karena kita tidak mengenal mereka. Saudara-saudara yang terkasih, inilah keterbatasan kita sebagai manusia berhadapan dengan ancaman, berhadapan dengan kelemahan diri orang-orang yang kita jumpai. Kerap kali kebaikan dalam diri kita itu berhenti. Niat baik yang bertumbuh dalam diri kita itu kemudian tak tersampaikan dalam hidup orang lain. Mengapa? Karena kita mengalami kekhawatiran akan hidup kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 3, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 32. Bacaan Injil ini mengisahkan kepada kita tentang sebuah pengalaman hidup yang diberikan oleh Yesus, yang oleh penulis kemudian diberi judul yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Dikisahkan oleh Yesus kepada para pendengarnya bahwa ada dua orang anak yang dimiliki oleh seorang bapak yang baik, dan salah satu anaknya, yaitu anak yang bungsu, meminta pembagian warisan dari orang tuanya. Tentu dalam pengalaman hidup sehari-hari, pembagian warisan itu biasanya dilakukan pada akhir-akhir dari hidup orang tua. Maka ketika anak ini mengambil bagian warisannya, itu sungguh menyedihkan. Seolah-olah orang tuanya ini berada dalam ambang kematian. Dan juga ketika kemudian dia mengambil bagian apa yang dimilikinya dan diberikan oleh orang tuanya, itu juga menunjukkan bahwa anak ini memisahkan dirinya dari keluarga. Penulis Injil mengisahkan bahwa ketika anak ini kemudian menerima bagian dari warisannya, apa yang dia lakukan? Yaitu hidup berfoya-foya. Singkatnya, hidupnya adalah senang-senang. Sampai kemudian pada titik tertentu dia kehabisan apa yang dia andalkan. Ia berada dalam situasi keterpurukan. Hidupnya sungguh tidak manusiawi, dikatakan, yaitu bahkan dia makan makanan babi. Dan dalam kesadaran diri inilah kemudian bahwa hidupnya berada dalam kesusahan, ia menyesal, ia ingat akan bapaknya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, akhirnya ia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya untuk memohon belas kasih. Dan yang menarik, ketika ia sampai, para saudara yang terkasih, tanpa pikir panjang, bapak yang baik ini langsung menyambut, memeluknya, bahkan kemudian mengadakan sebuah pesta. Inilah gambaran
Allah yang murah hati. Gambaran Allah yang tidak mengingat-ingat akan kesalahan dalam diri orang-orang yang menjauh darinya. Cinta Allah jauh lebih besar dari kedosaan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, gambaran wajah Allah yang berbelas kasih inilah berbeda dengan apa yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Betapa kita selalu menolak orang yang mengancam hidup kita, menolak orang yang berseberangan dengan kita, menolak orang yang menyusahkan kita, bahkan membuang menyakiti kita. Tetapi Allah, para saudara yang terkasih, membuka dirinya, mau menerima setiap orang. Nah, gambaran akan Allah yang baik inilah, para saudara yang terkasih, menjadi juga pertama titik balik dalam hidup kita untuk memberanikan diri bahwa sebagai manusia, kita ini adalah orang yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan diri. Kerap kali kita mengabaikan Tuhan. Kerap kali cara hidup kita tidak layak di hadapan. Berhadapan dengan Allah yang berbelas kasih ini, Allah yang baik, yang selalu membuka diri ini, para saudara yang terkasih, kita datang dan membaharui diri kepadanya. Kita memohon pengampunannya, dan Allah akan memberikan kesempatan kepada kita untuk terus membaharui hidup kita. Yang kedua, para saudara yang terkasih, berhadapan dengan Allah yang berbelas kasih, Allah yang mengampuni, kita juga diundang untuk menjadikan Allah ini sebagai model dari hidup kita. Bagaimana Allah menerima kita, bagaimana Allah mengampuni kita, demikian juga kita melakukan kepada orang yang hadir dalam sekitar kita setiap hari, terutama mereka yang membutuhkan pengampunan kita, yang membutuhkan belas kasih, yang membutuhkan uluran tangan kita. Bahkan ketika mereka itu mengancam hidup kita, para saudara yang terkasih, kita ditantang untuk menunjukkan kepada mereka wajah Allah yang berbelas kasih. Apa yang bisa memberanikan kita untuk melakukan ini, para saudara yang terkasih? Tidak lain adalah iman dan keyakinan diri kita bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Allah yang mengasihi kita ini, Allah yang mengampuni kita ini akan memampukan sekaligus melindungi kita di saat kita melakukan apa yang juga dilakukan Allah dalam hidup kita terhadap mereka yang menantikan belas kasih itu. Saudara-saudara yang terkasih, kerap kali kita merasa tidak mampu, tak berdaya untuk menunjukkan belas kasih terhadap setiap orang. Saya ingin kembali mengingatkan Anda bahwa hal ini bukan mustahil untuk dilakukan. Yohanes Paulus kedua, ketika ia ditembak oleh seseorang, apa yang dia lakukan setelah itu? Dia mengunjungi di penjara dan memberikan pengampunan. Apa yang membuat dia bisa melakukan ini? Tidak lain adalah imannya. Tidak lain adalah kesadaran diri Paulus akan Allah yang berbelas kasih, yang merupakan bagian dari penghayatan hidupnya, yang diimaninya. Maka apabila para saudara yang terkasih, Anda belajar percaya akan kerahiman Allah, mengimani Allah sebagai Bapa yang baik, kita diundang untuk memberikan terus-menerus belas kasih yang sama dengan penuh keberanian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang belajar memberikan hidupnya kepada orang lain. Orang yang belajar terus menunjukkan belas kasih kepada siapapun. Maka ia akan menjadi orang yang bertumbuh, menjadi orang yang berbahagia, dan sekaligus juga hidupnya akan bermakna. Bukan karena ia dipuji, tetapi karena Allah sungguh
memberkatinya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.